Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah ini harganya belum naik, valuasi PER hanya 3 kali dan PBV 0,5 kali, laba naik 2200%, dan sudah berdiri lebih dari 45 tahun. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahamannya utuh. Saat ini, Mimin mau bahas saham yang punya valuasi rendah dengan kinerja yang tumbuh signifikan. Perusahaan ini bergerak di bidang consumer cyclicals dengan jumlah saham beredar yang hanya 9% saja. PER saham ini hanya 3 kali dengan PBV 0,5 kali. Meski begitu, labanya naik hingga 2200% sampai kuartal 3 2021. Apakah saham ini menarik untuk dipertimbangkan? Simak pembahasannya di video ini ya. Sekarang, saya mau bahas laporan keuangan triwulan 3 2021 saham ini. Berhubung laporan keuangan terbarunya sudah terbit, mari kita lihat perkembangan kinerjanya. Oh ya, di akhir video, saya akan memberikan kesimpulan dari analisa yang dilakukan. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. PT Indorama Synthetics berdiri tahun 1974. Artinya, saat video ini dibuat, INDR berusia sekitar 47 tahun. Usia perusahaan ini ternyata sudah di atas 40 tahun. Artinya, manajemen punya banyak pengalaman di berbagai kondisi ekonomi. Tapi pertanyaannya, apakah kinerja perusahaan bisa tumbuh lebih tinggi lagi di masa depan? Mari kita bahas laporan keuangan terbaru saham ini. Pertama, aset. INDR punya aset 847 juta dolar di tahun 2021. Sedangkan di tahun 2020, asetnya berjumlah 763 juta dolar. Artinya, aset perusahaan naik 84 juta dolar atau 11,01% dalam satu tahun ini. Sekarang mari kita analisa lebih jauh. Dari total aset 847 juta dolar, perusahaan punya aset tetap sebanyak 474 juta dolar. Artinya, 55,96% aset perusahaan berada dalam bentuk aset tetap. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 6 juta dolar atau 1,28%. Selain aset tetap, ada juga persediaan. Dari total aset 847 juta dolar, perusahaan punya persediaan sebanyak 160 juta dolar. Artinya, 18,89% aset perusahaan berada dalam bentuk persediaan. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 22 juta dolar atau 15,94%. Kedua, liabilitas. INDR punya liabilitas 412 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, liabilitasnya berjumlah 387 juta dolar. Artinya, hutang perusahaan naik 25 juta dolar atau 6,46% dalam satu tahun ini. Nah, dari total liabilitas 412 juta dolar, perusahaan punya utang usaha pihak ketiga. Ketiga, ekuitas. INDR punya ekuitas 430 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 376 juta dolar, berarti ekuitas perusahaan naik 54 juta dolar atau 14,36%. Nah, dari total ekuitas 430 juta dolar, perusahaan punya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebanyak 275 juta dolar. Artinya, 63,95% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 55 juta dolar atau 25%. Keempat, pendapatan. INDR punya pendapatan 638 juta dolar sampai triwulan 3 2021. Sedangkan di tahun 2020, pendapatannya berjumlah 442 juta dolar. Berarti pendapatan perusahaan naik 196 juta dolar atau 44,34% dalam satu tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. INDR punya biaya pokok penjualan sebanyak 551 juta dolar. Sedangkan di tahun 2020, biayanya berjumlah 420 juta dolar. Berarti biaya pokok pendapatan naik 131 juta dolar atau 31,19% dalam satu tahun terakhir. Keenam, laba. INDR mampu menghasilkan laba sebanyak 54,5 juta dolar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 2,36 juta dolar, berarti laba perusahaan naik 52,14 juta dolar atau 2.209,32% dalam satu tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan.
INDR punya ROE 16,89% dengan NPM 8,53%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 95%. Perusahaan punya rasio profitabilitas yang cukup menarik dengan ROE 16%. Hal itu dikarenakan laba yang mengalami kenaikan hingga 2.200%. Tapi ingat, rasio dari perusahaan sudah hampir mendekati 100%, yang artinya komposisi hutang dan ekuitasnya hampir sama. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 3,01 kali dan PBV 0,51 kali. Valuasi perusahaan ini cukup menarik. PER hanya 3 kali dan PBV hanya 0,5 kali. Meski begitu, harus diingat bahwa angka PER bisa 3 kali karena laba yang naik ribuan persen. Pertanyaannya, apakah hal itu bisa konsisten dipertahankan di masa depan? Setelah pembahasan tadi, ini beberapa kesimpulannya. 1. Total aset naik karena terjadi peningkatan pada beberapa aspek, yaitu aset tetap, persediaan, piutang usaha pihak ketiga, dan kas. Kedua, total liabilitas meningkat karena adanya penambahan utang bank dan utang pihak ketiga. Ketiga, peningkatan ekuitas berasal dari kenaikan saldo laba. Keempat, laba bisa naik ribuan persen karena pendapatan yang tumbuh signifikan melebihi biaya. Kelima, rasio profitabilitas cukup menarik, tapi dari sisi DER, perusahaan ini cukup berisiko. Keenam, valuasi saham termasuk rendah dengan PER 3 kali dan PBV 0,5 kali. Demikian analisis singkat saham INDR berdasarkan laporan keuangan triwulan 3 2021. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi, tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Hati si pemalas penuh keinginan tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Thank you.